Iya betul. Pak Nawawi. Biar dianu sama Pak Indra nggak apa-apa. Bisakah? Baik, sekali lagi Bapak sekalian, mohon berkenan untuk dinonaktifkan speakernya. Kita akan segera mulai untuk webinar online kita di siang hari ini. Sekali lagi, oke, sudah host ke saya, baik, terima kasih. Saya akan jadikan co-host teman-teman narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kita. Baik, sebelum kita mulai, saya absen dulu dari SLB Ngudian. Apakah sudah masuk di Zoom? Dari SLB Ngudian? Alhamdulillah sudah, Bapak. Sudah, baik, terima kasih. Dari Min 1 Yogyakarta juga sudah ya, Bu? Sampun, Pak. Oke, saya jadikan co-host juga, Bu, nanti bisa kalau akan tampilkan. Kemudian dari MTS 3 Bantul, apakah sudah masuk Zoom? MTS 3 Bantul. Sampun, Bapak. Ampun ya, baik, saya jadikan co-host juga. Baik, kemudian dari SMA Negeri Pengasih. SMA Negeri Pengasih. Sampun ya, SMA Negeri 1 Pengasih. Yang mana ya? SMA Negeri Pengasih Kulon Progo yang mana? Bisa dibuka suaranya? Bapak Ibu dari SMA Negeri Pengasih. Dari SMA Mas Putra bisa, Pak. SLB, dari Pengasih. SMA Negeri Pengasih. Belum, dari SMK Muhammadiyah Ngawen, Gunung Kidul. Siap hadir, Pak. Oke, sudah hadir, saya jadikan kos juga. Baik. Baik, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita masih mengundang dari SMA Negeri Pengasih. Silakan, mungkin yang siap. Oh, siap, sampun, Pak. sampun. Oke, baik. Jadi semuanya sudah, Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita mulai, mohon berkenan untuk menonaktifkan speakernya terlebih dahulu. Kita akan segera mulai di siang hari ini, Bapak webinar kita. Kita di siang hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya Budi Santoso, Sekber SPAB DIY. Kali ini kita bersama dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar online Sekber SPAB DIY, praktik baik kesiapsiagaan bencana di Satuan Pendidikan dalam program MPLS dan Matsama Satuan Pendidikan di DIY. Kita mengundang Ibu Zana Arul Pratiwi SPD dari MTS Negeri 3 Bantul yang nanti akan berbincang bersama dengan kita. Kemudian Ibu Dr. Andahani Nurul Hidayah MSI dari Min 1 Kota Yogyakarta. Ibu Ismiati dari SLB Wiyata Dharma 4 Budian Sleman. Bapak Yunanto Andang Tri STMM MPD dari SMK Muhammadiyah Gunung Kidul. Bapak Eko Mulyadi MSI dari SMA Anaknya kan, Man. Ponorogo, Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini Jakarta untuk belajar bersama kembali mengingat kembali terkait dengan agenda kita MPLS dan Matsama di beberapa hari yang lalu. Tanggal 23 Juli 2025. Saya kira ini satu yang sangat positif. Enggak sendet-sendet gitu ya. Sekber atau Sekretariat Poradi Agama Kemenak DIY bersama dengan pemerintah menghadirkan gerakan SPAB di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Dan kemarin kita telah menggagas terkait dengan program MPLS dan juga Matsama di seluruh DIY untuk ada tema kesiapsiagaan bencana. Di siang hari ini kita akan mendengar sedikit sharing terkait dengan kegiatan kesiapsiagaan bencana yang diintegrasikan di materi MPLS dan juga Matsama. Maka kita mengundang ke 5 narasumber kita yang nanti akan menyampaikan sesinya.
bisa dengan paparan, bisa juga dengan yang lain, dan tentu yang lain juga nanti kita akan berikan kesempatan untuk berdiskusi apa yang telah diselenggarakan kemarin. Sekali lagi, Sekber SPAB DIY, Bapak Ibu sekalian, menginisiasi gerakan untuk Recording in progress. percepatan satuan dengan aman bencana di seluruh daerah Yogyakarta. Untuk itu, kita akan mengundang pemantik diskusi kita yang pertama yang akan menyampaikan bagaimana praktik baik di dalam implementasi MPLS dan juga Matsama kemarin. Yang pertama nanti dari SLB Gudean akan berbicara mengenai bagaimana pengalaman mengimplementasikan materi kesiapsiagaan bencana di dalam MPLS di SLB tersebut. Dan nanti mohon berkenan untuk yang bersangkutan Ibu untuk mengenalkan diri ya, nama dan juga dari sekolahnya, kemudian baru menyampaikan paparannya. Kita sekali lagi kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Dan sudah bersama dengan kita dari beberapa satuan pendidikan yang ada di Yogyakarta untuk nanti ikut terlibat dalam diskusi yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan Sekber SPAB DIY. Untuk itu kepada Ibu narasumber kita yang pertama yang akan berbicara mengenai bagaimana praktik baik di SLB, Ibu Ismiati yang saat ini sudah bergabung untuk berkenan menyampaikan. Ibu Ismiati bisa mendengar suara saya? Bisa, Bapak. Pak, mohon suaranya agak keras ya, Pak. Oke. Kok pelan banget suaranya ya? Ya, oke. Oke, baik, terima kasih. Ibu Ismiati yang pertama kami persilakan Bu sambil mengenalkan Ibu dan juga sekolahnya baru menyampaikan pengalaman kemarin. Kami persilakan Ibu Ismiati 10 menit dari sekarang. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Budi Santoso, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber pada kegiatan Zoom pada siang hari ini dan Bapak Ibu peserta Zoom yang berbahagia. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk sekolah kami untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada siang hari ini. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Ismi Dewiata Dharma 4, izin untuk menyampaikan hasil praktik baik untuk kegiatan SPAB di sekolah kami. Yang kemarin ikuti terus saya. Untuk sekolah kami namanya SLB Wiata Dharma 4, alamatnya di Jalan Gudean KM 9,5 Senuko. Kemudian kami mempunyai guru dan karyawan 17 dengan jumlah siswa 53 Bapak. Jadi untuk yang terdiri dari jenjang SD 21, kemudian untuk SMP 18 dan SMA 14 ini terdiri dari kekhususan untuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan ada autis. Adapun yang menjadi dasar kami melakukan untuk kegiatan SPAB yaitu adanya permen dari Permendikbud nomor 33 tahun 2019, kemudian Pergub nomor 83. Adapun alasan dari sekolah kami mengadakan kegiatan SPAB yaitu bahwasanya Indonesia itu rawan bencana termasuk di sekolah kami yang berada di daerah Sleman yang dekat dengan gunung berapi. Kemudian anak-anak kami khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu juga rentan saat terjadi bencana. Untuk itu perlu dari sekolah punya kesiapsiagaan karena kadang-kadang bencana itu terjadi di sekolah. Kemudian beberapa siswa kami yang mengalami kekhususan, terutama untuk anak-anak yang tunarungu, itu ketika terjadi bencana tidak mendengar, kemudian pemahaman instruksi dan keterbatasan mobilitas dari siswa kami. Kemudian hak anak juga bahwasanya peserta didik itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman, serta adanya mandat dari Kemendikbud. Untuk itu kami alhamdulillah dari tahun 2024 kami sudah membuat tim dan untuk tahun 2025 ini kami juga membuat lagi kami pembaharuan karena salah satu dari peserta kami yang kadang-kadang mohon maaf keterbatasan dari guru yang pindah dan atau keluar dari kami. Kami juga dari tim itu kemudian membuat analisis Bapak untuk risiko kebencanaan yang sering atau kemungkinan terjadi di daerah kami atau di SLB Wiata Dharma 4, gempa bumi, gunung meletus, dan kebakaran. Recording in progress. Ini untuk
SOP dari SLB Wiyata Dharma 4 ketika terjadi bencana seperti mohon maaf kami contohkan di sini gempa itu salah Saya. mungkin kami terkendala. Untuk kegiatan sosialisasi kebencanaan yang sudah kami lakukan, ini kami mengadakan sosialisasi dengan anak, kemudian ini dengan Bapak Ibu guru, kami mengundang dari tim SPAP dari dinas, kemudian ini kami mengundang juga bersama antara siswa, guru dan orang tua, sehingga jadi ada kebersamaan dengan orang tua. Dan ini salah satu dokumen kegiatan MPLS yang ada di sekolah kami yang alhamdulillah dari tahun 2024 kami juga sudah melaksanakan, dan kemarin baru saja kami juga melaksanakan di hari Kamis kegiatan MPLS. Kemudian ini beberapa dokumen untuk simulasi kegiatan kebencanaan yang ada di sekolah kami. Ini denah untuk jalur evakuasi yang ada di SLB semisal terjadi. Nah, ini kami di sekolah kami juga mengintegrasikan beberapa ekstra yang ada di kami. Kebetulan di kami itu ada ekstra wajib yaitu ekstra pramuka. Di kegiatan ekstra pun juga kami mengintegrasikan untuk kegiatan SPAB. Juga di ekstra melukis kita juga mengintegrasikan untuk kegiatan ini, dan ini hasilnya untuk yang kegiatan melukis. Ini beberapa fasilitas pendukung yang sementara masih kami miliki, mungkin nanti ke depannya akan ada peningkatan untuk fasilitas. Untuk evaluasi keterbatasan sarana dan prasarana seperti tadi saya sampaikan, kemudian perlu kesabaran dari kami untuk melatih dan mengadakan pengulangan dalam kegiatan simulasi karena kondisi dan karakteristik dari peserta didik kami, kemudian koordinasi dengan orang tua yang memiliki kesibukan. Kemudian mungkin diperlukan kami masih merasa ilmu kami tentang SPAB ini kurang, untuk itu mungkin perlu adanya pelatihan. Ini untuk rencana tindak lanjut yang akan kami laksanakan berkait dengan evaluasi yang telah kami laksanakan, diantaranya peningkatan sarpras, kemudian pengadakan pelatihan, memaksimalkan media komunikasi yang ada karena di kami ada grup wali murid dan guru serta kemudian meningkatkan kerjasama dari tim, kemudian Oke, terima kasih. mungkin itu Bapak Ibu semua, dan mungkin untuk memudahkan atau inilah bahwasanya yang sudah kami lakukan akan kami sampaikan sedikit video kegiatan di sekolah kami. Jadi itu nanti masuk di dalam, karena kita harus tetap yaitu 5 JP pada kelas tim bisa mencampur pasal nanti melata yang sudah JP. Jadi salah satu kita tidak uang yang adalah kebiasaan yang sudah terbiasa. Ya. Kemudian yang ketiga itu mengkondisikan pada saat siang hari rumah istirahat siang itu. Waduh, ini nanti bisa dinamai apa? Ya, kemarin sudah sering kesalahan.
Enam Pak Warman sama 7 ya. Ya. Itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismiati SPD MPD dari SLB Wiyata Dharma Ngudian. Luar biasa tadi ya, saya kira pengalaman Ibu di dalam MPLS yang telah berjalan tadi, saya kira luar biasa banyak. Baik, terima kasih Bu, nanti kita akan diskusi di akhir sesi, Ibu tetap bersama dengan kami. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sharing pertama dari SLB Wiyata Dharma oleh Ibu Ismiati SPD MPD setelah disampaikan dengan berbagai cerita pengalaman yang saya kira menarik. Baik, nah berikutnya kita akan dengarkan dan kita simak bersama bagaimana pengalaman dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Yogyakarta. Ada Ibu Dr. Anda Hani Nurul Hidayah MSI. Assalamualaikum Bu Hani. Bu Hani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ani. Tadi kita sudah menyimak dari pengalaman pembelajaran di SLB Wiyata Dharma. Sekarang kita dengar pengalaman Ibu menyelenggarakan MMAT sama kemarin ya, Bu ya, di Min 1 Kota. Kami silakan Ibu, monggo Bu Ani. Jadi, share screen. Mana ya? Saya tak share ya.
ini. Eh, share enggak. Ini mau saya share Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Dr. Anda Hani Nurul Hidayah MSc, saya Kepala Madrasah di Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta. Kegiatan saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman Saya juga katanya surat permohonan izin, berarti kan kalau saya ingin menyampaikan pengalaman di Min 1 Yogyakarta terkait SPAB yang kemarin dimasukkan ke dalam kegiatan Matsama. Oke. Kegiatan Matsama kami, gimana? Ini saya mau share video tapi share PPT tapi gimana nggih Pak nggih? Mohon izin saya mau share apa namanya? Share apa Pak? Niki. Ya, sudah tampak apa belum nggih Pak nggih? Oh, dikirim kita bantu kalau kita sesingkan, Bu. Nggih, kirim lewat WA dulu. Nggih, kirim dulu nanti kita bantu sesingkan. Nggih, mohon maaf nggih. Sebentar, ini saya. Halo, ini saya sedang proses mengirimkan atau saya cerita saja nggih ya Pak nggih? Berdasarkan pengalaman di Min 1 Yogyakarta nggih. Oke. Bahwa di Min 1 Yogyakarta Matsama kami meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah pengenalan terhadap lingkungan Min 1 Yogyakarta secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan kemadrasahan. Kemudian dari pengenalan ke lingkungan tersebut, anak-anak pertama tentu berkenalan dengan Bapak Ibu guru, pegawai, dan kemudian selanjutnya karena itu pertama dilakukan di luar kelas, yaitu di lapangan, pembukaan Matsama. Selanjutnya Matsama berikutnya itu dilaksanakan di kelas masing-masing, mengingat sudah panas dan kami tidak punya ruang yang besar, sementara murid kita 500. Recording stopped. 5 siswa. Recording in progress. Akhirnya Matsama difokuskan ke berbagai kelas, ke kelas masing-masing, dipandu oleh Bapak Ibu guru kelas, dibantu oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Kemudian materi Matsama untuk madrasah dengan bagaimana visi madrasah, apa saja kebiasaan dan berbagai kegiatan kebaikan di madrasah, kemudian juga tentang berbagai pelajaran dan kenapa bisa jatuh cinta sama dia? Satu Yogyakarta secara umum. Selanjutnya pada hari tersebut, pada hari-hari yang lain, kami anak dengan literasi beragama dan juga pengenalan lingkungan hidup serta SPAB. Nah, di SPAB kemarin, alhamdulillah kami bekerja sama dengan bidang Dikmat, Kanwil Kementerian Agama DIY. Kami alhamdulillah dihubungkan dengan Sekber SPAB DIY dan alhamdulillah ketemu dengan Bapak Budi Santoso. Dengan Bapak Budi Santoso, alhamdulillah kami mendapatkan
pencerahan tentang SPAB untuk anak-anak kami. Artinya madrasah berusaha untuk menghadirkan narasumber atau ahlinya, tim ahli, untuk mengenalkan apa itu tentang satuan pendidikan aman bencana. Yang pertama ketika kami membuka acara tersebut, saya mengenalkan apa itu bencana secara umum kepada anak-anak, kemudian bagaimana contoh-contohnya seperti apa, kemudian tim ahli menyampaikan secara detail bagaimana cara mengevakuasi atau menyelamatkan diri dari bencana. Itu adalah kegiatan sosialisasi SPAB yang dilaksanakan di MAN 1 Yogyakarta kemarin. Sebenarnya kegiatan tersebut dilaksanakan Bapak, tidak terlalu kami rencanakan sejak awal. Jadi kami hanya berhubungan dengan Bapak Naim, kemudian dihubungkan dengan Bapak Budi, akhirnya dalam waktu 1 hari alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan tersebut. Dan mohon maaf karena di MIN 1 Yogyakarta muridnya yang begitu banyak, semuanya ingin mendengarkan, maka akhirnya kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman madrasah dan juga di dalam masjid. Mereka antara siswa laki-laki dan perempuan itu saling berhadapan, lalu Bapak narasumber berada di tengah. Nah, kemudian kita juga perlu sampaikan bahwa MIN 1 Yogyakarta alhamdulillah telah melaksanakan setelah menjadikan SPAB ini menjadi salah satu materi yang diintegrasikan ke dalam kurikulum kami. Artinya dari seluruh mata pelajaran Bapak Ibu guru itu kita berharap Bapak Ibu guru untuk menyampaikan secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran masing-masing sehingga anak-anak memiliki pengetahuan tentang bencana, kemudian bagaimana cara-cara untuk menyelamatkan diri. Kemudian kami juga telah berkolaborasi bekerja sama dengan BPBD Kota Yogyakarta dan alhamdulillah kami bersinergi dengan BPBD dan kami melaksanakan diberikan pelatihan selama 2 hari full. Kemudian di hari ketiga kami melaksanakan simulasi evakuasi bencana. Demikian sharing pengalaman tentang Matsama yang kami hadirkan materi SPAB di dalamnya. Dan insya Allah MIN 1 Yogyakarta berkomitmen untuk terus menjaga anak-anak kami, bagaimana kami menata berbagai peralatan, berbagai sarana prasarana sehingga aman di mata anak-anak. Anak-anak tidak terkena bencana walaupun itu kecil skalanya, dan insya Allah kami secara berkala dalam setiap tahun melaksanakan beliau terkait dengan bagaimana pengalaman di MIN 1 Kota Yogyakarta. Ibu Dr. Anda Hani Nurul Hidayah, MSI, saya kira tadi memberikan pengalaman bagaimana kolaborasi antara Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Yogyakarta dengan Sekber SPAB DIY dengan juga BPBD yang ada di Kota Yogyakarta. Terima kasih Ibu.
Nah, berikutnya Mas Dava akan memandu untuk sesi diskusi berikutnya, sesi pemaparan berikutnya. Mas Dava, bisa mendengar suara saya? Silakan Mas Dava, nanti pemaparan berikutnya. Kepala Madrasah Min 1 Yogyakarta. Mungkin di sini saya akan lebih banyak bercerita juga dan nanti ada sedikit video dan juga gambar pelaksanaan pemaparan materi SPAB dari Sekber SPAB DIY di madrasah kami. Segala puji bagi Allah telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita semua dalam keadaan sehat bisa bersama-sama mendengarkan sharing pengalaman luar biasa dari hasil pelaksanaan materi yang telah dilaksanakan kaitannya dengan kesiapsiagaan bencana oleh Sekber SPAB DIY. Namun kalau yang untuk di MTS kami, MTS Negeri 3 Bantul ini mungkin ada sedikit pengalaman ya dari pelaksanaan salah satu sesi penting dalam rangkaian kegiatan Matsama di MTS Negeri 3 Bantul, yaitu materi tentang kesiapsiagaan bencana yang telah kita laksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 yang lalu. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu semuanya juga ketahui bahwa di madrasah kami MTS Negeri 3 Bantul yang terletak di daerah Wukirsari, Imogiri, Kabupaten Bantul ini secara geologis berada pada zona yang cukup rawan terhadap bencana, khususnya adalah bencana gempa bumi dan juga banjir. Nah, oleh karena itu literasi kebencanaan serta penguatan budaya sadar bencana bagi peserta didik baru ini menjadi materi yang sangat prioritas dan strategis dalam agenda pengenalan lingkungan madrasah. Nah, materi ini juga kami maksudkan sebagai bentuk konkret dukungan terhadap gerakan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB yang terus digencarkan oleh pemerintah melalui berbagai kolaborasi ya, termasuk bersama Sekber SPAB DIY. Nah, namun Bapak Ibu kemarin ada sedikit dinamika mengenai jadwal dan juga saya mengapresiasi yang lebih atas apa yang dinamika yang terjadi di tempat kami saat pelaksanaan kegiatan ini. Awalnya kami telah menyampaikan jadwal pelaksanaan kepada Sekber SPAB DIY, namun karena adanya beberapa penyesuaian internal, kami terpaksa harus mengajukan perubahan jadwal secara mendadak, yakni memajukan jadwal penyampaian materi dari tanggal semula. Nah, secara jujur kami sempat khawatir apakah permintaan ini dapat dipenuhi mengingat banyaknya kesibukan dan keterikatan jadwal para narasumber nih dari Sekber SPAB DIY, tapi ternyata kekhawatiran kami ini langsung terobati ketika kami mendapatkan respon yang sangat cepat, solutif dan luar biasa sigap dari Sekber SPAB DIY dalam
waktu singkat perubahan jadwal kami ini direspon, dikomunikasikan dengan narasumber dan dikonfirmasi bisa tetap berjalan bahkan tanpa mengurangi kualitas maupun waktu pelaksanaannya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim Sekber SPAB DIY, secara khusus kepada Bapak Budi Santoso, SPSI MKM, yang telah berkenan menyesuaikan waktu dan tetap hadir sebagai narasumber pada jadwal baru yang kami ajukan. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian Bapak Ibu semua, suasana pelaksanaan materi kesiapsiagaan bencana yang telah disampaikan oleh beliau narasumber ini di lapangan terasa begitu hidup. Ya, jadi Bapak Budi menyampaikan materi dengan sangat komunikatif, penuh contoh-contoh konkret dan mengaitkan langsung dengan konteks kehidupan dari siswa sehari-hari. Jadi peserta didik kami ini tampak sangat antusias, banyak yang aktif mendengarkan dan mengikuti seluruh instruksi dari narasumber. Nah, materi yang dibawakan juga bisa menyentuh aspek pengetahuan tentang jenis-jenis bencana dan juga langkah penyelamatannya. Tetapi juga menyentuh pada pembentukan sikap dan juga karakter siaga bencana. Jadi siswa kami ini mulai memahami kesiapsiagaan bukan hanya soal teori tapi juga praktik dan pembiasaan. Bahkan kemarin anak-anak ketika praktik bagaimana cara atau simulasi ya, simulasi menghadapi bencana gempa saat itu disampaikan oleh beliau narasumber. Kemudian anak-anak mengikuti instruksi dari beliau yang disampaikan, tetap tenang, kemudian tangan melindungi di atas kepala, pelan-pelan jalan keluar. Nah, itu semuanya juga diikuti oleh anak-anak kami dengan sangat baik dan juga mereka sangat antusias gitu. Nah, eh, kami juga memberikan ruang diskusi ya serta review bersama pasca penyampaian materi dan hasilnya sangat positif dari apa yang disampaikan oleh anak-anak kaitannya dengan hasil setelah penyampaian atau pemaparan materi dari narasumber di SPAB Sekber SPAB DIY. Nah, untuk itu Bapak Ibu berikut mungkin gambaran beberapa dokumentasi dari hasil pemaparan materi oleh narasumber. Mohon izin sebentar kami sampaikan. Ini beliau foto narasumber kami ketika menyampaikan pemaparan materi. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan juga mengenai video ini cukup menarik bagi anak-anak karena penyampaian materi itu menggunakan lagu dan anak-anak ini mengikutinya dengan sangat antusias. Berikut Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu semua ada video dan ini mungkin yang terakhir adalah rangkuman kegiatan dari Matsama pada hari tersebut di madrasah kami.
Jadi demikian Bapak Ibu, mungkin harapan saya dan juga mungkin banyak teman-teman di satuan pendidikan bahwa kegiatan tersebut ini bisa memberikan pelajaran berharga ya, bagi kami sebagai penyelenggara bahwa sinergi dan komunikasi yang baik antar lembaga mampu mengatasi berbagai dinamika teknis dengan hasil yang optimal. Kami juga meyakini bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya penting sebagai bagian dari Matsama, tapi juga perlu menjadi bagian dari program berkelanjutan dalam pendidikan karakter dan ketangguhan sekolah. Gitu. Jadi harapan kami semoga pengalaman baik ini bisa Ya, ini terlihat nggak hasilnya ya? Terlihat nggak Bapak Ibu nggih? Oke, saya kira eh ini Bapak Ibu yang kami hormati bahwa kami mendapat piagam dari Gubernur daerah kan satuan pendidikan ngoten nggih. Aja. Kelihatan Bapak Ibu? Halo? Kami berdiri tahun 1991, Manunggaling Puspitorum Sejati. Luas kami sekitar 2 hektar sekolahnya, ada kurang lebih 18 kelas, terdiri dari 648 peserta didik,
32 pendidik, 4 P3K nasional dan udah nasional semua berarti 7 ya. Kemudian 7 TND ditambah 2 P3K. Gitu ya. Kemudian ada security 6 orang, ada cleaning service ada 4 orang ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga punya media sosial ya. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ngoten nggih. Nah, mengapa ada materi kesiapsiagaan bencana gitu ya? Kita sadar bahwa sama seperti yang dipaparkan yang narasumber pertama tadi, bahwa Indonesia itu termasuk wilayah rawan bencana ya. Ada gempa bumi, mungkin kemudian ada gunung Merapi, kemudian tektonik bagian selatan, longsor, kebakaran dan lain sebagainya, rawan sekali pokoknya. Kemudian tujuannya untuk melindungi keselamatan warga, terutama warga internal kami SMA Negeri 1 Pengasih. Juga untuk membangun budaya tanggap dan siap bencana atau tanggap tanggap tanggon teringas gitu ya, artinya bahwa harus cepat sakset buat nonton. Kemudian juga merupakan bagian dari pendidikan karakter ya dan penguatan profil pelajar Pancasila. Juga sekarang sudah berkembang 8 profil lulusan, dimensi profil lulusan nonton gitu. Kemudian juga mendukung ketahanan dan keberlanjutan pendidikan, kemudian memenuhi regulasi dan kebijakan nasional. Kemudian rencana berikutnya kami apa? Yaitu ada simulasi di hari kesiapsiagaan bencana setiap tanggal 26 April kalau nggak salah. Setiap tahun itu kami melaksanakan simulasi ya sesuai dengan amanat dari Dipora begitu ya. Juga kami menjalin kerjasama atau kemitraan dengan BPBD, Puskesmas, dan pihak terkait kesiapsiagaan bencana sebagai narasumber atau sebagai dalam webinar maupun seminar dan simulasi dan sebagainya. Kemudian kesiapsiagaan bencana ini juga dimasukkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, khususnya mapel yang terkait dengan bencana, ada geografi, ada fisika, nanti ada kimia, ekonomi, sosiologi, Indo gitu ya, PPKN, PJOK, muatan lokal, misalkan nanti proyek membuat alat peringatan dini kalau gempa misalkan gitu ya. Lalu simulasi kelas kecil ya di kelas sesuai dengan mata pelajarannya tadi yang kami sebutkan. Juga melengkapi tanda petunjuk arah titik kumpulnya di mana, lain sebagainya. Ini kita lengkapi. Kalau yang lama udah luntur, kita ganti yang baru gitu ya. Kemudian membuat poster pemberian informasi tentang bencana. Memenuhi kebutuhan UKS, obat-obatan, kemudian tanduk, kursi dorong, dan lain sebagainya gitu ya. Yang terkait nanti apabila ada bencana ya harapan kami tidak ada zero korban gitu harapannya gitu ya. Nah, mengikuti sosialisasi baik daring maupun luring dari BPBD, Puskesmas, dan instansi terkait, kan sering ada itu. Mendatangkan narasumber dari pihak-pihak terkait berkaitan dengan kesiagaan bencana. Kemudian dalam MPLS kemarin, kami tentu membentuk panitia dulu pertama ya. Nanti yang sebagai peak person in charge atau peaknya itu nanti siapa, harus ada tanggung jawab. Kemudian menjadwal. Kami jadwalkan kemarin tanggal 14 Juli itu dibagi, karena kelas kami ada 6 kelas, dibagi 2 shift ya. Jadi shift pertama itu kelas 10.4 sampai 6, shift 2 10.1 sampai 10.3 ya, ditukar gitu ya. Karena narasumbernya cukup banyak. Lalu membentuk pengurus kebencanaan, juga ada pengurusnya gitu ya. Kemudian kemarin yang SPAB MPLS gitu ya, kami Mas Hendrikus Haripuantoro ya, yang beliau fasilitatornya kemarin ya, yang berikan kepada anak-anak kita di kelas 10 gitu ya. Nah, ini fotonya ada. Lalu simulasi video ini sebetulnya nanti kita di akhir aja karena waktunya terbatas hanya 10 menit gitu ya, dan hanya singkat sekali. Lah, dari YouTube maupun informasi kami masukkan ke dalam ke dalam website kami, itu juga ada nanti ya di SMA 1 Pengasih ID gitu. Nah, ini ada foto-foto simulasi bencananya, ini kami tag ya, simulasinya ya. Ketika bagaimana, ada korban misalkan seperti apa, lalu bersembunyi di bawah meja ketika gempa, lalu korban segera dilarikan ke rumah sakit setelah keadaannya tenang, menutup kepala misalkan, dan mengantar terakhir ke rumah sakit misalkan, ini simulasi kalau terjadi ya. Lalu RAPBS kami dalam pembelian obat-obatan, tabung pemadam, pemenuhan UKS, kemudian ya seminar-seminar dan lain sebagainya,
pembuatan alat mitigasi program MPLS itu kurang lebih kami 1% gitu ya di APBS kami ya. Nah, itu. Selanjutnya kami refleksi kemarin. Ketika ada SPAB itu kami refleksi, lalu kami sebar angket kepada siswa ya. Jumlah siswanya kan 36 kali 6 kelas sebetulnya gitu ya. Tapi yang isi respon itu 57, tapi apa ini sampling saja. Sampling saja dari kelas 10.1 sampai 10.6. Lah, kemudian ada pertanyaan, apakah Anda mengetahui kepanjangan dari SPAB? Nah, ternyata 86% itu mengetahui ternyata. Ya, tapi yang 14% nggak tahu kepanjangannya ya. Satuan Pendidikan Aman Bencana itu ternyata ada yang nggak tahu juga gitu ya. Kemudian berikutnya, apakah Anda memahami materi yang disampaikan narasumber SPAB? Nah, yang memahami itu 89%, yang 11% ternyata tidak memaham begitu ya. Nah, selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kesiapsiagaan bencana sekitar Anda gitu ya? 68% itu mengalami barangkali kalau terjadi gempa agak ringan ataupun gempa yang agak besar misalkan ya. Nah, itu juga mengalami ini. Ini sadar mengalami ini tidak. Yang 32% tidak gitu ya. Selanjutnya, apakah metode yang disampaikan dengan simulasi salah satu bencana ketika MPLS itu? Ya, ternyata yang mengatakan ya itu 74%, 26% mengatakan tidak begitu. Nah, kemudian apakah pemateri dalam menyampaikan membawa alat peraga nggak kesiapsiagaan bencana? 74% mengatakan iya. Mengatakan tidak katanya. Ini buat evaluasi ya. Kemudian 26% mengatakan tidak gitu ya. Mungkin alat peraganya ya barangkali apa yang bisa dibawa gitu misalkan itu juga jadi pusat perhatian. Selanjutnya, apakah pemateri memberitahukan kontak darurat apabila terjadi bencana? Ya, berarti ya itu banyak 76%, 20% tidak gitu ya. Terus ada lagi masukan-masukannya gitu ya. Tuliskan kesan dan pesan ya itu. Ini baik, keren, bagus, sukses, lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian materi bencana dan kesiapsiagaan meliputi apa saja. Pilihannya lebih dari satu boleh. Ternyata paling banyak adalah menurut para siswa itu gempa bumi ya. Kemudian diikuti tsunami, gunung meletus gitu ya, kebakaran, angin topan, lantas wabah penyakit dan seterusnya begitu. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang dan mulur gitu ya. Matur nuwun. Ini Kami dari SMK Muhammadiyah Ngawen Gunung Kidul
berkenan dengan webinar pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Budi Santoso SPSI MKM yang sudah memberikan kesempatan, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada webinar pada hari ini berkenan dengan praktek baik kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan dalam program masa pengenalan lingkungan sekolah dan masa ta'aruf siswa madrasah sekolah madrasah. Terima kasih pada SMK Muhammadiyah Ngawen. Kurang keras nih, Bu. Bisa terdengar Bapak Ibu? Oh, gimana maaf. Profil sekolah kami dari SMK Muhammadiyah Ngawen, kepala sekolah sendiri Yunanto Andang Triantoro, STMM MPD dengan status sekolah swasta, terakreditasi A dengan berdiri pada tahun 2008 dengan jumlah siswa sekitar 400-an pada kesempatan ini, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kenapa kegiatan bencana dalam MPLS dilaksanakan? Karena Gunung Kidul ataupun juga di Indonesia termasuk daerah rawan bencana, sehingga siswa perlu memahami cara menghadapi bencana. Kesiapsiagaan bencana dapat membantu mengurangi risiko cedera dan kerusakan. Siswa dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran bencana di masyarakat. Jenis-jenis bencana yang bisa terjadi saat di sekolah yang kami sampaikan untuk simulasi Bapak Ibu, gempa bumi yang beberapa kali tentunya baik skala kecil ataupun besar sering kita hadapi dengan getaran di permukaan bumi akibat penggerakan lempeng, terus kebakaran dari korsleting listrik, bermain api ataupun juga kekeringan yang berkepanjangan. Terus cuaca ekstrim, hujan deras, petir, angin kencang ini juga banyak terjadi di sekitaran kita, termasuk juga banjir mungkin daerah-daerah yang ada. Namun di sekitar kami juga ada kadang memang karena aliran sungai yang meluap. Terus tanah longsor, pergerakan tanah, mungkin di sekitar gunung itu juga ada posisi tanah yang bertingkat sehingga memang rawan longsor, termasuk di SMK Muhammadiyah Ngawen ada sedikit yang susunannya bertingkat. Jadi perlu kita edukasikan tanah longsor tersebut, termasuk juga banjir luapan air yang biasa meredam di sekitar sekolah. Gempa bumi yaitu langkah-langkah perlindungan saat terjadi gempa di sekolah, yaitu dengan melakukan drop, cover, and hold on, yaitu dengan kita mengedukasikan merunduk ataupun juga merangkak sedekat mungkin ke lantai, tiarap untuk mengamankan bila ada benturan dari atas ataupun jatuhnya plafon atau yang lainnya sehingga akan lebih aman. Terus berlindung di bawah meja ini juga dalam ruangan sangat penting sekali untuk melindungi kepala ataupun juga badan dari jatuhnya atap bangunan. Terus berpegangan, yaitu berpegangan pada salah satu benda yang stabil atau kuat. Bisa kalau di ruangan yang bercor atau dengan tiang cor, bisa di bawah tiang cor tersebut karena kekuatannya pasti lebih kuat daripada tembok yang ada. Selanjutnya lagi, keluar ruangan jika gempa sudah berhenti, ini hal yang harus kita laksanakan. Jadi pas gempa memang kita tidak harus segera berlari karena untuk melihat situasi. Jadi nanti dalam simulasi akan kita tampilkan hanya beberapa menit untuk memperjelas apa yang kita kerjakan. Dewasa sekarang berjalan menuju titik kumpul sesuai jalur evakuasi. Jalan tetap dengan melindungi kepala. Terus guru memastikan di dalam kelas tidak ada korban luka. Jika ada dalam kelas terdapat korban luka, maka guru membiarkan pintu kelas tetap terbuka. Jika di dalam kelas tidak terdapat korban luka, maka guru menutup pintu kelas dan ditandai dengan menaruh kursi di depan pintu. Hal ini untuk mengantisipasi biar tidak ada yang masuk kembali, ataupun juga apabila sudah dipastikan tidak ada orang di dalamnya, segera ditutup pintunya dan dikasih kursi. Ini juga hal yang sangat penting sekali apabila ada gempa di tempat kita. Titik kumpul, jika sudah sampai di titik kumpul, guru membariskan siswa dan mengecek apakah semua siswa sudah berada di titik kumpul atau belum. Jika di kelas ada korban luka, maka guru segera melapor agar korban segera tertangani. Ajak anak untuk berzikir, berdoa, semoga semuanya berjalan dengan baik, tidak ada halangan, dan semoga semua selamat. Selanjutnya lagi, di luar ruangan, jangan panik dan segera mencari area terbuka. Lindungi kepala dengan tangan atau barang yang terjangkau di sekitar. Hindari apabila terjadi rekahan tanah ataupun juga retakan-retakan yang ada.
Kita juga menghindari benda-benda yang berpotensi roboh tiang listrik ataupun juga pohon tinggi dan papan reklame. Ini kita edukasikan kepada seluruh siswa supaya paling tidak memahami entah nanti di mana ada gempa bumi bisa antisipasi lebih awal jadi korban tidak ada. Evakuasi saat cuaca ekstrim tentunya hujan badai, petir dan lain-lainnya sering muncul juga di sekitar kita. Tentu kita lebih awal mengecek peringatan dini ataupun juga info perakiraan cuaca terlebih dahulu. Seperti apanya apabila memang ada info yang mengarah kepada cuaca ekstrim, tentunya kita akan melakukan antisipasi lebih awal kepada peserta didik kami. Terus dari BMKG juga tentunya akan ada himbauan-himbauan ataupun juga informasi berkenaan dengan cuaca ataupun peringatan dini. Tanda-tandanya tentu kita juga akan mengetahui jika akan terjadi cuaca ekstrim, pasti ada tanda-tanda mendung gelap, angin kencang, petir, hujan lebat, ini juga sering terjadi. Ini juga kita antisipasi kepada siswa-siswi kami. Bila memang cuaca sudah tidak mendukung, tentunya kita akan segera pulangkan sebelum kalau sudah waktu agak sore. Tapi memang apabila masih dalam keadaan di sekolah ataupun juga masih pembelajaran, tentu kita harapkan ada di dalam ruangan sekolah. Terus apa yang kita lakukan yaitu berlindung di dalam kelas, jauhi kaca dan perabotan yang mudah terjatuh. Ini juga untuk menghindari luka ataupun juga korban. Terus berlindung dengan drop cover hood and on, ini tetap kita giatkan dan juga mematikan aliran listrik, karena bila hujan badai ataupun petir ataupun juga angin kencang, apabila listrik masih hidup akan resiko konslet ataupun juga sengatan listrik timbul, jadi harus kita matikan. Terus selanjutnya evakuasi jika sudah kondusif, pastikan kondisi cuaca di luar sudah kondusif, evakuasi siswa sesuai dengan SOP, berjalan menuju ke titik kumpul sesuai dengan arahan guru. Jika sudah sampai ke titik kumpul, guru mengecek siswanya, ajak berdoa supaya lebih tenang. Selanjutnya lagi, apabila ada kebakaran, tentunya kita juga edukasi kepada murid-murid kami, karena memang di sekolah menengah kejuruan banyak bersinggungan juga dengan terlebih yang di otomotif, ada unsur api dalamnya. Kita evakuasi saat terjadi kebakaran seperti apanya, yaitu dengan segera menjauh dari sumber api ataupun asap, matikan dan lepaskan semua peralatan listrik, mengambil apar ataupun air pemadam kebakaran, segera keluar sesuai jalur evakuasi menuju titik kumpul dan menghubungi damkar terdekat. Selanjutnya apabila ada banjir, tentunya kita laksanakan informasi-informasi berkenaan dengan pengamanan apabila ada banjir, yaitu pantau informasi perakiraan cuaca dengan masing-masing wilayahnya, amankan perabot dan barang berharga yang aman dari banjir, terus mencabut alat-alat yang tersambung dengan listrik, pastikan ruangan yang akan ditinggal aman, segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi, menuju titik kumpul yang sudah tersedia. Selanjutnya rencana tindak lanjut dari yang kita laksanakan dalam MPLS ataupun juga kepada semua warga sekolah, yaitu mengembangkan sistem peringatan dini bencana di sekolah, mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk guru dan staf sekolah, meningkatkan kerjasama dengan BPBD, MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management dan organisasi lain guna meningkatkan kesiapsiagaan bencana di sekolah dan masyarakat, mengadakan simulasi bencana secara untuk meningkatkan kesiapsiagaan siswa dan guru, memantau dan mengevaluasi sistem kesiapsiagaan bencana kami untuk memastikan bahwa kami siap menghadapi bencana. Selanjutnya, aku siap, aku siaga, maka aku selamat, salam tangguh. Selanjutnya, Bapak Ibu, berikut ada beberapa video atau juga sekilas kegiatan yang kita laksanakan berkenaan dengan pengamanan di waktu bencana. Ini beberapa menit saja untuk paling tidak apa yang jadi simulasi di sekolah kami bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah titik kumpul telah terjadi ini semua berbagai tindakan-tindakan yang diorganisir. Ya. Dipastikan ada korban, tentunya akan ada
tindakan untuk menindaklanjuti dari korban yang ada. Ini dengan korban juga tetap tidak bertambah sakit. Ya, setelah dievakuasi tentunya akan segera dikirim dengan ambulan ke rumah sakit terdekat setelah melaksanakan atau ditangani secara sederhana dari sekolah. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, berkenan dengan webinar online pada kesempatan ini dari SMK Muhammadiyah Ngawi. Maaf Bapak, suaranya putus-putus. Mohon maaf Bu, mohon maaf putus tadi, mohon maaf Bu. Baik, tadi kita sudah mendengar paparan dari beberapa narasumber ya, dari Bu Ismiati, kemudian dari Ibu Hani ya, dari Min 1 Yogyakarta, dari MTS Negeri 3 Bantul Bu Zana Arom, bahkan RTL-nya ini dari MTS 3 Bantul itu akan beremosi dengan Sekber SPAB DIY untuk terus menggerakkan gerakan SPAB di MTS Negeri 3 Bantul. Lalu ada juga Pak Yunanto Andang tadi yang berbicara mengenai SMK dan juga Pak Eko Mulyadi SMA. Terima kasih. Baik, berikutnya akan berikan waktu untuk berdiskusi, sharing bersama bagi sekalian, bercerita atau bertanya baik dari semuanya terkait dengan MPS maupun pelaksanaan 2005 di Satuan Kerjanya masing-masing. Kami silakan boleh bertanya, boleh sharing ya, dan juga boleh berbagi cerita mengenai MPLS dan masalah kemarin. Monggo, silakan ya. Bisa langsung atau RSN atau chat you, nanti kita akan bantu untuk sampaikan. Ayo bisa sekalian. Silakan yang akan bertanya boleh, sharing juga boleh, bercerita juga boleh, pengalaman MPLS kemarin ya, selain dari yang pelaksanaan. SMA Negeri 2 Banguntapan, silakan. Ini pertanyaan yang dikirim di grup kami di Sekber kepada 5 yang telah bercerita menyampaikan terkait dengan pengalaman baik MPLS. Yang pertanyaannya begini untuk 5 narasumber. Di satuan pendidikan masing-masing sudah ada materi pembelajaran tentang kesiapsiagaan di luar MPLS dan juga matsab. Nah, kita berikan secara urutan dari SLB dulu Bu Ismi sampai terakhir nanti kembali ke Pak Andang. Terima kasih Bapak. Silakan.
Oke, terima kasih Bapak. Untuk di sekolah kami sudah ada beberapa mata pelajaran yang kami integrasikan, termasuk untuk pemahaman anak terhadap kebencanaan. Jadi sebagai contoh memang untuk mata pelajaran ya, kalau di kami mapel IPAS itu kita ambilkan di situ ada beberapa mata pelajaran yang ada integrasi mengenai kebencanaan, itu kita masukkan di situ. Mungkin ada beberapa yang juga di pertanian pun juga, karena kebetulan di sekolah kami juga ada keterampilan pertanian, di situ pun juga kita ada integrasikan pemahaman anak. Semisal nanti kalau kita praktek pertanian ada kegiatan ada kejadian gempa atau lain-lain, mungkin bencana yang lain juga kita include-kan di situ. Mungkin demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ismi. Tadi cerita dari SLB, lanjut ke Min 1 Kota Yogyakarta. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bapak. Di Min 1 Yogyakarta, pelajaran atau materi SPAB itu kita integrasikan ke dalam yang pertama mata pelajaran IPAS ya, yang di sana banyak materi atau ada materi yang berkaitan dengan geografis, kemudian bencana alam. Kemudian yang kedua juga ke dalam materi bahasa Indonesia. Ke dalam bahasa Indonesia tersebut kita berusaha untuk menghadirkan materi atau bacaan-bacaan yang mengandung atau memuat tentang kebencanaan. Kemudian di sana anak-anak dilatih untuk selain membaca, berliterasi, kemudian bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Jadi membaca yang bermakna. Udah. Kemudian untuk penerapannya atau apa namanya pengembangannya itu kita laksanakan dalam ekstrakurikuler pramuka. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hani Nurul Hidayah. Oke, kita lanjut berikutnya ke MTS, Bu Zana Arum Pratiwi. Silakan Bu Zana Arum. Terima kasih Bapak. Pun juga sebenarnya sama di MTS 3 Bantul itu juga sebagian sudah mulai diintegrasikan dalam mata pelajaran seperti contohnya IPS, IPA, dan juga PJOK. Itu utamanya tentang topik mengenai bencana alam, lingkungan hidup, dan juga keselamatan diri. Nah, dari ketiga mapel tersebut sudah mulai kita integrasikan dan kita sampaikan kepada anak-anak sesuai dengan topik dalam mapel tersebut tadi. Nah, kemudian juga mungkin kita saat itu guys secara kita mengambil waktu insidental itu kita juga bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Bantul, itu kita mengadakan simulasi bagaimana cara mengatasi atau penanggulangan bencana. Nah, ini khususnya untuk bencana gempa bumi ini kemarin di semester kemarin kita sudah bekerja sama dengan BPBD DIY dan ini sudah kita laksanakan di semester kemarin Bapak. Demikian dari MTS 3 Bantul. Terus Bu Zana Arum, cerita yang sangat menarik tadi. Baik, lanjut ke berikutnya adalah ke tadi MTS sudah ya, SLB Min sudah, sekarang ke SMA Pengasih. Monggo Pak Eko. Iya Pak, saya kira pada garis besarnya hampir sama, bahwa kesiapsiagaan bencana itu terintegrasi ke dalam mata pelajaran ya. Kan di sana ada geografi, ada biologi, ada fisika, ekonomi, kemudian sosiologi, gotong royongnya seperti apa pada saat terjadi gempa misalkan. Geografi sendiri juga ada kan di sana, menghitung kekuatan gempa misalkan, terus mitigasinya seperti apa, itu kan juga ada, semua terintegrasi ya. Bahkan di bahasa Indonesia sendiri itu kan membuat semacam informasi-informasi mengenai kebencanaan begitu ya, dan mitigasinya seperti apa. Kemudian katakanlah pidato belajar merangkai semacam pidato tentang kebencanaan ya yang sekitar kita yang terjadi. Kalau kami letaknya di Pengasih itu kan sebetulnya ada beberapa yang berbatasan masih dataran tinggi, itu ada longsor misalkan, itu ada dimungkinkan juga selain gempa ya saat iya mungkin sama saya kira ya, tektonik
vulkanik itu sama saya kira. Jadi semua itu sudah terintegrasi dalam mata pelajaran, begitu Bapak. Dan ada simulasi-simulasi kecil di kelas biasanya. Terima kasih Pak Budi. Oh, kita lanjut ke SMA SMK Muhammadiyah Ngawen. Monggo dipersilakan Pak Andang. Oke, terima kasih. Oke, pada dasarnya hampir sama Bapak Ibu berkenaan dengan SPB itu ada di materi IPAS, geografi, dan lain-lainnya. Termasuk untuk yang di kami SMK ada di K3 Pak, di keselamatan kesehatan kerja ini juga kita utamakan penanganan-penanganan dalam apabila ada bencana termasuk gempa ataupun juga kebakaran dan lainnya. Jadi ya pada dasarnya semuanya untuk keselamatan ada di materi-materi K3 dalam SMK untuk berbagai jurusan. Kita upayakan juga memahami apa saja yang harus dilaksanakan apabila ada bencana ataupun juga ada hal-hal yang mengancam keselamatan atau juga hal-hal yang mungkin akan ada kerusakan. Di situ dalam pembelajaran tentunya kita berikan yang maksimal, termasuk juga edukasi maupun juga simulasi, termasuk kita juga menggandeng MDMC secara rutin kita gandeng untuk melaksanakan simulasi-simulasi kebencanaan ataupun juga hal-hal yang memang patut kita siapkan apabila ada bencana. Begitu Pak, terima kasih, monggo. Pak. Sudah Pak Budi nampaknya terputus ya? Terima kasih Pak Andang. Cek. Oke, ya, mohon maaf Pak. Nah, ini ada pertanyaan baru dari SD Negeri Wiyu Mojokerto Jawa Timur. Pertanyaannya ke seluruh pemateri. Apa kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan SPAB di sekolah Anda dan bagaimana mengatasi kendala tersebut? Nah, silakan dimulai dari SLB kembali. Monggo Bu Ismi. Baik, terima kasih Bapak untuk sharingnya. Untuk kendala yang ada di kami, yang jelas karena mohon maaf, bukannya mengadu Bapak, sekolah kami itu sekolah kecil. Kami ada beberapa keterbatasan untuk sarana yang ada di sekolah kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya bahwasanya anak-anak kami itu kan anak-anak yang istimewa Bapak. Jadi perlu kesabaran tersendiri dan pengulangan materi di dalam memberikan atau pelatihan tentang kebencanaan. Kemudian tadi sebenarnya sudah kami sampaikan juga untuk koordinasi dengan orang tua, dengan kesibukan orang tua yang bermacam-macam, itu mohon maaf kadang-kadang untuk kita bisa bersama-sama itu kadang-kadang mengalami kendala. Kemudian yang berikutnya tadi kami sendiri merasa bahwasanya ilmu kami, pemahaman kami tentang kebencanaan itu masih sempit. Untuk itu mungkin hal yang perlu kami lakukan yaitu mungkin yang pertama tadi peningkatan sarana dari prasarana untuk sekolah kami. Kemudian yang kedua, harapan kami nanti ada pelatihan yang akan diberikan untuk warga sekolah kami sehingga kami ada kesiapan, karena terus terang saja Bapak, tidak mudah bagi kami ketika ada misalkan terjadi kebencanaan seperti contohnya saja yang sering kita alami yang terjadi di sekolah kami dan mungkin kadang kita di rumah itu kan gempa. Kadang-kadang untuk kita benar-benar siap untuk menghadapi gempa, meskipun mohon maaf kita sudah paham ilmunya, kadang-kadang prakteknya ketika terjadi gempa bahwasanya kita tidak boleh berteriak, kita harus diam tenang. Nyun sewu, kita sendiri yang mohon maaf notabene tahu ilmunya sedikit tentang ilmunya, kadang-kadang ketika ada gempa itu juga masih nyun sewu, masih bingung. Kemudian kami juga harapan kami ada meskipun kami sudah ada kerjasama, harapan kami kerjasama itu bisa lebih kami tingkatkan dan tentunya nanti kami akan mengadakan evaluasi untuk setiap tahunnya secara berkala. Mungkin itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, matur suwun. Silakan lanjut ke Min 1 Jogja. Monggo Bu Asni. Terima kasih.
kendala tentang SPAB di Min 1 Yogyakarta ya bisa dikatakan adalah tidak bisa kira tidak terlalu besar begitu tidak. Namun yang paling utama adalah memang menurut saya adalah dari sisi sarpras, Bapak. Dari sisi sarpras. Mengapa saya mengatakan begitu? Itu karena Min 1 Yogyakarta itu dengan jumlah siswa yang besar termasuknya 506 itu dengan geografis madrasah yang termasuknya sempit itu menimbulkan apa ya? Saya merasakan bahwa kurang luas areanya anak. Baik itu dalam kami berkegiatan di outdoor, terutama di outdoor, sehingga nanti ketika misalkan terjadi gempa, naudzubillah min dzalik, itu ketika bersama-sama menurun dari lantai atas turun melewati tangga itu luar biasa saya membayangkannya. Jadi dari kelas kemudian menuju ke teras yang tidak lebar, kemudian berduyun-duyun turun melalui tangga, kemudian titik evakuasinya pun itu juga dikelilingi oleh gedung yang bertingkat 2. Itu bagi saya merupakan apa ya, sebuah hal yang belum terlalu aman untuk dijadikan tempat evakuasi. Apalagi madrasah kami berhadapan dengan bukan jalan raya tapi jalan besar yang sudah sangat ramai di lalu lalang kendaraan. Di samping jalan tersebut juga ada area kami, namun sempit. Jadi kami merasakan yang paling besar dalam kebutuhan untuk SPAB itu yang paling besar adalah ruang yang luas, baik itu outdoor maupun indoor. Sehingga ketika kami akan melakukan evakuasi bencana, itu kami harus nyeberang jalan tersebut ramai, kemudian dalam kondisi kepanikan itu juga rawan. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah memang kembali kepada para guru, kreativitas para guru diuji untuk selalu mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran sehari-hari di mata pelajaran masing-masing guru. Kreativitas guru itu diuji. Guru semakin kreatif, semakin berinovasi, dia akan mampu memberikan pembelajaran tentang atau materi-materi tentang SPAB tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
kita kali ini, Sekber SPAB DIY akan terus bersama dengan kita semua di Satuan Pendidikan di seluruh DIY untuk terus meningkat gerakan SPAB di DIY. Sekber SPAB DIY menempati kantor di Dikpora DIY, Jalan Cendana. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang akan berenjang sana ke Sekber SPAB DIY silakan ke kantor di Dikpora lantai 1 bawah begitu Bu, di ruang Sekber SPAB DIY. Sekber SPAB DIY ini adalah kumpulan Dinas Dikpora, kemudian Kementerian Agama, Dinas Pendidikan yang di kabupaten, kemudian juga para BPD, kemudian juga NGO dan lain sebagainya. Kita berkumpul bersama untuk menggerakkan satuan pendidikan non bencana di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekali lagi terima kasih para peserta, terima kasih para narasumber. Semoga kita bersama senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan terus bersemangat untuk menggerakkan sekolah kita, madrasah kita menjadi sekolah yang aman bencana dalam koridor, dalam kerangka SPAB. Dan mari kita akhiri dengan foto bersama. Monggo kita akhiri dengan foto bersama. Silakan dibuka Mas Dava untuk difoto ya Mas Dava ya. Monggo silakan kita buka Zoom-nya.